Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyir Razan Syamsuddin. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Gresik. Mohon izin menjawab Dewan Juri Mosi 2 tentang kontra terhadap pendidikan secara klasik. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah kita generasi muda diciptakan sebagai mesin penghafal ataukah mesin pemecah masalah? Tentu saja ini kita adalah mesin pemecah masalah. Tetapi ketika pendidikannya itu klasik, apakah mungkin kita menjadi mesin pemecah masalah? Sedangkan ketika pendidikan klasik, yang ditonjolkan hanyalah hafalan dan menjawab sesuai apa yang ada. Ketika pendidikan progresif, kita bisa diskusi, praktek di lapangan. Manakah sistem yang sesuai dengan abad ke-21 ini? Klasik, objek utamanya adalah guru, di mana kita berfokus pada guru, mendengarkan ketika guru menjelaskan, mencatat semua penjelasan guru, dan menjawab sesuai apa yang telah diajarkan kepada guru. Bagaimana jika kita mempunyai sebuah pertanyaan? Apakah bumi itu bulat? Dan otomatis kita menjawab, ya, bumi itu bulat. Tapi jika kita punya masalah, bagaimana cara pintu itu dibuka? Tentu saja jawabannya membuka dengan kunci. Ketika kita sebagai mesin pemecah masalah, pertanyaannya kita bisa menjawab, jika kunci itu tidak ada, maka gimana kita membuka? Tentu saja bisa dengan alat bantu. Itulah fungsi dari pendidikan secara progresif itu. Menginovasi para siswanya, membuat siswanya bisa memecahkan masalah tanpa adanya hambatan. Ketika kita didorong dengan pendidikan klasik yang hanya berfokus pada sistem kuno, apakah kita akan berkembang? Akankah kita sesuai dengan masa ini? Tentu saja tidak. Kita hanya akan stuck di situ saja. Keterampilan yang diperlukan pada zaman sekarang adalah berpikir kritis, pemecahan masalah, berkolaborasi, dan pengontrolan emosi. Sistem klasik tidak ada dan tidak bisa menimbulkan skill-skill tersebut. Dalam McKinsey Global tahun 2018, diperkirakan pada tahun 2030 ada 375 juta orang yang harus berpindah pekerjaan. Apakah sanggup dengan pendidikan klasik membuat orang-orang itu bisa berpindah pekerjaan? Bisakah manusia itu bersifat adaptif? Tentu saja tidak jika dia dikekang oleh sistem yang kaku. Perkataan dari John Dewey tentang pendidikan. Pendidikan bukanlah persiapan untuk kehidupan, tapi pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Dia mengartikan kita itu bukan sebagai sistem penghafal, tapi sistem pemecah masalah. Maka dari itu diperlukan banyaknya praktek di lapangan, banyaknya proyek. Maka itu akan membuat generasi kita menjadi generasi pemecah masalah. Contohnya, di PISA tahun 2022, kita ingin membandingkan negara kita tercinta, negara Indonesia yang kental dengan sistem klasiknya, dengan negara Finlandia yang berada di posisi 7, dengan kental dengan sistem progresifnya. Indonesia peringkat 71 dari 81 negara dalam segi membaca. Kemudian 73 dari 81 negara dalam matematika. Kemudian juga 69 dari 81 negara dalam sains. Apakah itu termasuk maju? Tentu saja itu bukan maju, melainkan kemunduran. Jika kita bandingkan Finlandia yang berada di puncak, dia dengan sistem progresifnya mengajarkan apa itu keperluan siswanya, apa yang bisa dikembangkan dalam siswanya. Tentunya semua siswa tidak memiliki standar kepintaran yang sama, dan mereka memiliki bakat pada keahlian mereka masing-masing. Tentunya kita tidak akan menyeragamkan mereka, agar mereka bisa berkembang sesuai dengan harapan mereka. Ibaratkan, mereka ingin menjadi pekerjaan yang tren saat ini, tukang las bawa air. Apakah mereka akan diajari seperti menjadi arsitek? Tentu saja, ada teknik-teknik yang berbeda, tidak mungkin sama juga dalam penerapan pembelajaran mereka. Pada tahun 2021, karena sistem klasik ini tidak bisa menjangkau ke seluruhnya, 30% dari siswa Indonesia mengalami lost learning, tidak mendapat pembelajaran, mengalami kekosongan pada masa COVID-19 itu. Maka dari itu, sistem progresif ini sangatlah cocok sekali untuk kita sebagai generasi muda dan generasi yang lainnya, agar kita bisa maju menjadi sistem pemecah masalah dan sistem penganalisis masalah yang baik. Maka dari itu, menurut saya, pendapat saya tentang sistem pembelajaran progresif ini lebih baik daripada sistem klasik yang kaku dan memaksa kita untuk seragam dan tidak mempelajari kita untuk cara berinovatif dan berinspirasi. Maka dari itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.